Halo, jumpa lagi dengan Pak Diorto atau biasa dipanggil dengan Pak BP ya. Hari ini kita akan belajar mengenai ayat jurnal penyesuaian atau adjusting entries ya. Jadi ini ada yang bilang memang materi ini agak susah gitu ya. Tapi Bapak percaya ini sebenarnya enggak ya. Kalau kamu benar-benar latihan, kamu coba ya pasti nanti kamu bisa gitu ya. Nah, jadi nanti tolong kamu lihat, Bapak akan menjelaskan step-stepnya dengan pelan-pelan, dengan contoh. Nah, kamu benar-benar lihat ya, kalau perlu videonya diulang lagi sampai benar-benar kalian mengerti gitu ya. Oke, silakan dilihat. Ya, kita akan mempelajari mengenai ayat jurnal penyesuaian atau AJP, sering disebut sebagai adjusting entries. Nah, kamu nanti perhatikan baik-baik ya. Nah, kita mulai dengan kapan dibuat ya. Ayat jurnal penyesuaian atau AJP dibuat di akhir suatu periode akuntansi untuk memutakhirkan nilai dari akun dari suatu akun ya. Kita coba mau update istilahnya. Nah, ini AJP ini perlu dibuat dengan 5 alasan di bawah ini ya. Yang pertama, transaksi akuntansi dicatat dalam satu periode tertentu, bisa tahunan, semesteran, atau sesuai laporan keuangan yang disusun ya. Nah, untuk penjelasan di video ini kita akan memakai periode tahunan ya untuk menghitung AJP. Kemudian di samping adanya periode akuntansi, alasan kedua kenapa perlu dibuat AJP adalah karena adanya akun-akun sementara ya, seperti akun pendapatan dan beban itu perlu disesuaikan atau dihitung pada periode yang sama. Jadi untuk mendapatkan angka laba atau rugi yang tepat, ini disebut sebagai matching konsep. Jadi pendapatan dan beban dari periode akuntansi yang sama gitu ya. Jadi tidak boleh ada pendapatan dari periode sebelumnya masuk ya, atau ada beban yang milik periode di depan ikut dihitung. Nah, kita hanya mau menghitung dalam periode tertentu. Kemudian alasan ketiga ialah adanya transaksi-transaksi yang bersifat akrual atau masih harus dibayar atau masih akan diterima uangnya. Atau lawannya, adanya transaksi-transaksi yang bersifat deferral yang jumlah atau saldonya sudah tidak sesuai lagi karena sudah terpakai. Ya, kalau deferral ini kita sudah bayar ya uangnya tapi penggunaannya bertahap, atau kita sudah terima uangnya tapi realisasi pendapatannya bertahap. Dan terakhir adalah karena ada kemungkinan salah catat untuk transaksi-transaksi tertentu. Ini adalah 5 alasan mengapa kita memerlukan AJP. Nah, sekarang kita melihat AJP ini meliputi apa saja. Nah, ini kita lihat ada 7 akun yang perlu disesuaikan. Pertama, akun-akun akrual yang tadi ya, atau akun piutang dan hutang. Kemudian akun-akun deferral yang diterima di muka atau dibayar di muka. Kemudian yang ketiga ini adalah untuk pemakaian perlengkapan ya. Kemudian yang berikutnya adalah penyusutan aktiva tetap. Selanjutnya adalah pembentukan cadangan piutang. Kemudian yang keenam adalah persediaan barang dagangan. Ini nanti akan Bapak jelaskan di kelas 12. Dan terakhir jurnal koreksi ya, jadi jurnal penyesuaian yang bersifat koreksi. Nah, pencatatan AJP atau ayat jurnal penyesuaian tidak berbeda dengan jurnal umum ya. Jadi menggunakan double entry, ada debit ada kredit ya. Tapi perbedaannya adalah AJP ini dibuat di akhir periode akuntansi, sedangkan kalau jurnal umum kita buat di sepanjang periode akuntansi gitu ya. Nah, nanti maka kalau untuk AJP biasanya itu tanggalnya tanggal akhir tahun, misalnya 31 Desember ya. Nanti biasanya di soal itu tanggal 31 Desember, kemudian data AJP pertama, data AJP kedua,
ketiga dan keempat selanjutnya ya. Jadi kalau tanggal sama-sama akhir tahun ya. Nah, kita mulai dengan pertama akun akrual ya. Contohnya misalnya pada tanggal 31 Desember diketahui ada beban gaji yang belum terbayar sebesar 250.000 ya. Artinya bebannya sudah terjadi tetapi pengeluaran uangnya baru tahun depan ya, karena belum dibayar. Maka AJP-nya adalah kita mendebit beban gaji ya dan mengkredit hutang gaji ya. Itu adalah akun gaji yang masih harus dibayar. Sekarang kalau dari sisi pendapatan ya, akrual juga. Misal pada tanggal 31 Desember diketahui akan kita terima pendapatan bunga deposito senilai 100.000 ya. Uangnya baru akan nanti kita terima, tetapi itu sudah merupakan pendapatan tahun berjalan. Maka jurnal penyesuaiannya debitnya piutang bunga, karena ini dari bunga deposito ya, kreditnya adalah pendapatan bunga. Kemudian kita beralih ke akun deferral ya, akun yang kita sudah bayar atau sudah kita terima uangnya. Misalnya sekarang yang sudah kita bayar ya, pada tanggal 31 Desember diketahui bahwa iklan dibayar di muka untuk 2 tahun yang dibayar pada tanggal 1 Mei sebesar 240.000 sudah berkurang ya, karena sudah terpakai. Sejalan dengan waktu maka ada manfaat dari iklan tersebut yang sudah kita terima ya. Jadi dari Mei sampai Desember itu yang sudah berlalu ya. Nah, iklan yang sudah terpakai itu 8 bulan ya, karena dari Mei sampai Desember, sedangkan sisanya 16 bulan karena ini 2 tahun alias 24 ya. Maka AJP-nya kita mendebit beban iklan dan mengkredit iklan dibayar di muka ya. Ini yang kita ambil adalah yang sudah terpakai. Ini sering disebut juga pencatatan dengan asas neraca ya. Kalau asas neraca yang kita ambil adalah jumlah yang sudah kita terima manfaatnya. Dalam hal ini di 8 bulan itu ya, dari Mei sampai Desember. Nah, ini kita perhatikan. Kemudian akun deferral, tapi kita di awalnya di jurnal umumnya kita pakai asas laba rugi ya. Maka pada tanggal 1 Mei waktu kita membayar iklan, kita mendebit beban iklan ya, sedangkan kreditnya sama kas ya. Nah, maka ini yang kita ambil adalah bukan dari Mei sampai Desember, tetapi dari sisanya yang belum terpakai. Jadi dari 24 bulan itu yang sudah terpakai 8 bulan, yang belum 16. Maka yang kita ambil adalah yang 16 bulan dengan jurnal debitnya iklan DBDM, kreditnya beban iklan ya. Jadi ini kebalikan dari yang tadi asas neraca ya, kita ngambil yang sisa ya, atau yang belum kita terima manfaat iklannya ya. Jadi harap diperhatikan dia menggunakan asas apa ya dari awal. Sekarang kita akun deferral tapi dari sisi pendapatan. Jadi kita sudah terima uangnya, tapi nanti untuk realisasinya itu bertahap. Misalnya pada tanggal 31 Desember diketahui bahwa sewa diterima di muka untuk 2 tahun, yang diterima pada tanggal 1 Mei itu sebesar 240.000, itu berarti sudah berkurang ya, karena sudah terpakai sampai dengan Desember. Nah, kalau menggunakan DTDM berarti menggunakan asas neraca. Dan dari sini kita tetap berarti mengambil yang istilahnya kalau pendapatan yang sudah direalisasi ya. Maka sewa yang sudah terpakai sampai dengan Desember itu adalah 8 bulan, sedangkan 16 bulan masih sisanya. Nah, yang kita ambil adalah yang sudah terrealisasi. Jurnalnya debit sewa DTDM, kredit pendapatan sewa ya, dengan jumlah 8/24 alias 80.000 ya, untuk jumlah yang sudah terrealisasi ya. Nanti kita lihat pencatatan kalau dia menggunakan asas laba rugi ya. Nah, ini peristiwanya sama, kita terima pendapatan sewa ya, tapi pencatatan jurnal umumnya menggunakan asas laba rugi. Maka yang kamu debit adalah, yang kamu kredit adalah pendapatan sewa ya pada tanggal 1 Mei. Nah, maka pada akhir tahun sama ya, yang sudah terrealisasi 8 bulan, yang belum terrealisasi 16 bulan. Yang kita ambil adalah yang belum terrealisasi
ya 16/24 kali 240.000. Sedangkan jurnalnya pendapatan sewa yang didebit, sewa DPDM yang dikredit. Jadi kebalikan yang sebelumnya ya. Nah, maka kamu nanti harap perhatikan di saldo, di neraca saldo ya, hasil dari posting jurnal umum dia menggunakan apa, laba rugi apa neraca. Sekarang kita masuk ke akun perlengkapan atau supplies ya. Perlengkapan ini sebenarnya mirip seperti dibayar di muka sebenarnya ya, karena kita membeli perlengkapan di awal gitu ya, nanti kita pakai nanti kalau ada yang habis gitu ya. Nah berarti sama nih, misalnya pada akhir tahun kita dihitung perlengkapan yang tersisa 100.000, padahal awalnya ada 400.000 ya, berarti terpakai 300.000 ya dari jumlah yang kita punya awalnya 400.000. Nah kalau seperti ini, kalau dia mencatat menggunakan akun perlengkapan, berarti dia menggunakan asas neraca ya. Kalau nanti hasil laba rugi dia catatnya pada akun beban perlengkapan. Nah karena itu, karena asas neraca, maka kita ambil nanti jumlah yang sudah terpakai. Nah kita lihat awalnya 400, kemudian sisa 100, berarti yang terpakai 300. Berarti kita nanti membuat jurnal menggunakan angka 300. Jurnalnya adalah debit beban perlengkapan, kredit perlengkapan ya. Nah 300.000 adalah nilai perlengkapan yang terpakai gitu ya. Nah kita perhatikan, nah kalau peristiwa yang sama tapi menggunakan asas laba rugi, maka kita menggunakan akun beban perlengkapan ya di neraca saldo. Maka waktu kita membuat AJP, yang kita ambil adalah jumlah yang sisanya, yaitu 100.000 dengan jurnal debitnya sekarang perlengkapan, kreditnya beban perlengkapan. Jadi kebalikannya ya. Nah 100.000 adalah sisa perlengkapan yang belum terpakai ya, sama ya prinsipnya ya. Kalau laba rugi maka kita ambil yang belum terpakai ya. Nah harus diperhatikan untuk perlengkapan. Kemudian kita beralih ke penyusutan aktiva tetap. Seperti kita tahu bahwa aktiva tetap itu adalah harta yang nilainya besar dan bisa dipakai untuk periode lebih dari 1 tahun. Maka kita dalam hal ini mengenal konsep penyusutan ya. Dan aktiva ini ya, atau harta ini kita pakai untuk menghasilkan pendapatan ya. Maka nanti kita memang nanti memerlukan data-data nilai peralatan itu ya. Kita di sini ada namanya harga perolehan ya. Harga perolehan adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan sampai peralatan itu siap digunakan ya. Nah sekarang kalau dasar penyusutannya adalah harga perolehan, maka AJP-nya tinggal persentase dikali sama harga perolehan dari peralatan itu ya. 10.000 kali 10% maka menjadi 1.000 ya. Tapi kalau dasar penyusutan ada nilai buku, maka kita kurangi dulu dengan akumulasi penyusutan ya. Jadi harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nah berarti kita memakai 8.000. Nah 8.000 yang kita kali 10%. Sedangkan jurnal tetap sama ya. Debitnya beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Ini kalau penyusutan seperti itu. Kemudian kita beralih ke pembentukan cadangan piutang. Nah cadangan piutang adalah satu cara yang dipakai untuk mengantisipasi kalau ada piutang dagang atau piutang usaha yang tidak tertagih. Maka biasanya perusahaan itu membuat satu nilai yang disebut cadangan ya. Tujuannya untuk mengantisipasi ya, karena kadang-kadang pelanggan kita tidak sanggup melunasi karena ada masalah ya dalam usahanya ya, atau ada karyawan kena PHK, dan kita harus mengantisipasi dengan kita membentuk cadangan. Biasanya di awal tahun tuh disebut ya, cadangannya tuh berapa ya. Nah ini kita sebut sebagai cadangan piutang tidak tertagih ya. Nilainya nih bisa diambil dari rata-rata piutang. Jadi piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi 2 gitu ya, atau diambil dari
pendapatan nilai pendapatan tahun lalu juga bisa ya, tapi ini keputusan manajemen ya. Nah ini nanti biasanya kita di soal tuh dikasih datanya ya, berapa. Misalnya untuk tahun depan direncanakan akan dibuat cadangan piutang tidak tertagih sebesar 400.000. Nah misalnya 400 ini adalah angka rata-rata piutang usaha ya dari tahun sebelumnya. Jadi piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi 2. Maka JP-nya sebenarnya sederhana. Debitnya beban piutang tidak tertagih, kreditnya adalah cadangan piutang tidak tertagih. Ya, debitnya beban piutang tidak tertagih, kreditnya cadangan piutang tidak tertagih. Nah ini seperti itu ya untuk cadangan piutang. Nah kalau persediaan barang dagang nanti akan saya jelaskan di kelas 12 ya, karena atau di video yang lain. Nah terakhir AJP yang merupakan jurnal koreksi ya. Terkadang jurnal umum yang sudah dibuat dan diposting itu salah. Kesalahannya itu bisa dari nilai transaksi atau bisa dari nama akun yang dipakai. Untuk memperbaikinya kita tidak boleh menghapus jurnal yang ada, karena jurnal ini memang sudah diposting ya. Biasanya jurnal itu langsung dari jurnal umum biasanya langsung diposting ke buku besar. Maka membetulkan jurnal yang salah kita lakukan dengan membuat jurnal lagi ya, jurnal penyesuaian atau dalam hal ini bersifat koreksi ya. Cara memperbaiki seperti tadi saya bilang, kita membuat jurnal penyesuaian ya, kita sebut sebagai jurnal koreksi. Nah ini nanti kita lihat tekniknya. Nah ini tahapan-tahapannya dalam membuat jurnal koreksi ya. Pertama kita memang mengidentifikasi dulu jurnal yang salah ya. Kita biasanya di akhir tahun ketahuan ini jurnal yang salah. Nah kemudian setelah kita mengetahui, maka kita membuat dulu ya saya bilang di kertas coretan lah ya. Kita balik dulu jurnal yang salah itu, debit jadi kredit, kredit jadi debit, angkanya sama ya. Setelah itu kita buat jurnal yang seharusnya. Maka gabungan B dan C akan menghasilkan jurnal koreksi ya. Nah gabungan jurnal pada kertas coretan kita yang di B dan C akan menghasilkan jurnal koreksi. Jadi jurnal koreksi nanti yang D ini, tapi tahapannya seperti itu ya. Nah kita coba misalnya tanggal 1 Oktober diterima pelunasan piutang usaha dari pelanggan senilai 510 ya. Nah ternyata bagian accounting membuat debitnya kas 150, piutang usaha 150. Akunnya betul ya, penerimaan piutang, tapi angkanya kan harusnya 510 ya, tapi ini di bagian accounting membuatnya 150 ya. Jadi dalam hal ini akunnya benar tapi nilainya salah. Pada akhir tahun kita perlu buat jurnal koreksi dengan cara seperti itu ya. Ini yang pertama tuh jurnal yang salah tadi. Nah itu kita balik dulu menjadi yang berikutnya, piutang pada kas. Kemudian yang C itu adalah yang seharusnya, kan hasil 510. Nah kombinasi B sama C adalah menjadi jurnal koreksi. Maka nanti jurnal koreksinya adalah debitnya kas 360, kreditnya piutang usaha 360. Itu dari gabungan jurnal di B sama di C ya. Kalau piutangnya beda sisi, satu debit satu kredit ya, diselesaikan sisi mana yang besar. Kas juga gitu ya, kas yang kredit sama kas debit dilihat jumlah mana yang lebih besar di sisi mana ya. Nah dengan jurnal koreksi ini maka nanti betul ya, kasnya akan bertambah menjadi 510, sedangkan piutangnya akan berkurang sebanyak 510. Jadi ini cara membuat jurnal koreksi. Ya harap diperhatikan. Nah kemudian misalnya kita ada lagi jurnal koreksi, misalnya tanggal 5 November catering Sekar itu membayar hutang usaha senilai 400 ya. Tapi oleh bagian akuntansi catering Sekar dibuat jurnal umum yang kemudian diposting sebagai berikut: debitnya kas, kreditnya piutang usaha. Ini adalah jurnal pelunasan piutang ya, padahal yang terkejadiannya adalah pembayaran hutang
ya. Jadi ini dalam hal ini nilainya betul 400 ya, tapi akunnya salah. Nah, maka jurnal koreksinya kita ikuti lagi tadi step-stepnya. Kita ketahui dulu jurnal yang salah, kemudian kita balik. Setelah itu kita buat jurnal seharusnya, itu ya, A, D, B, dan C. Nah, gabungannya yang kita menjadi jurnal koreksi. Nah, piutang usaha itu kita gabung. Jadi di jurnal koreksi ada piutang usaha debit 400, utang usaha debit 400, kasnya gabungan 400 sama 400, 800. Ya, nah dengan jurnal koreksi ini nanti jadi betul ya, akan menjadi pembayaran hutang. Ya, inilah tujuan dibuat jurnal koreksi. Ya, coba diperhatikan dengan baik caranya ya. Ya, jadi tadi ada 7 akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. Nah, kamu kalau belum paham diputar lagi, dilihat lagi semua sampai kamu paham. Ya, kalau perlu nanti ada latihan di buku, kamu boleh buat latihan terus ulang sampai kamu nanti paham konsepnya. Ya, Bapak yakin pasti kamu bisa. Oke, seperti biasa jangan lupa nanti setelah menyaksikan video ini harap di like dan subscribe ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan.